untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta kepada siapapun dari umat ini yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita meminta dan memohon kepada Allah untuk orang tua kita, ibu bapak kita, agar Allah Azza wa Jal ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tinggikan kedudukan di sisinya. Untuk para guru, para masyayikh, para ustadz, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu, yang telah membimbing kita di dalam agama ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah berkahi anak dan keturunannya. Pagi ini kembali kita melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarih Kitab Tauhid pada halaman 277. Silakan diikuti di layar monitor. Bab yang ke-35, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab yang merupakan menjelaskan bahwa di antara bentuk keimanan kepada Allah yaitu sabar di dalam takdir, sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana as-sabru dijelaskan oleh para ulama terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagai contoh, di mana di pagi ini suasana dingin, hujan yang sudah mengguyuri bumi, terasa sejuk, enak untuk dibawa tidur, enak untuk dibawa tidur. Apalagi barangkali kamar yang dikondisikan dengan suasana lebih dingin lagi dengan diberi AC, kasur yang empuk, selimut yang halus, barangkali itu sangat mendukung untuk bisa tidur dan tidak terbangun untuk salat subuh. Namun sebagai orang yang beriman, dia di saat azan dikumandangkan atau mungkin sesaat sebelum azan dikumandangkan, dia sudah terbangun, menikmati keindahan salat subuh di rumah Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena kesabaran dia di dalam melakukan ketaatan, maka dia tidak akan tertarik untuk bisa salat berjamaah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. As-sabr ala ta'ah, kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kesabaran menurut para ulama adalah tentang kesabaran menahan diri untuk tidak bermaksiat kepadanya. Kesabaran menahan diri untuk tidak bermaksiat. Banyak hal yang disukai oleh jiwa dan hawa nafsu kita, sementara Allah melarangnya. Dia bisa menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, bahkan menjaga kehormatan dia, karena sabar tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa menahan diri, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Maka ikhwafillah, bukan tidak ingin, tapi dia tahu Allah melarangnya, Allah tidak menyukainya, kemudian dia bersabar untuk tidak melakukannya. Ini adalah sesuatu yang terpuji di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa al-jannatu huffatil jannatu bil makarih, bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang berat oleh jiwa kita, tidak suka jiwa kita. Puasa Ramadan 1 tahun, 1 bulan, puasa Ramadan yang kita lakukan dalam setahun, sekali sebulan, sekali dalam setahun, itu kalau bukan orang beriman itu akan menjadi beban. Tapi orang beriman menjadi hal yang ditunggu dengan kedatangan Ramadan. Kemudian di dalam menjalankan kehidupan, kata Nabi SAW, wa huffatil jannah hufanatin naru bisyahwat, dan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat kita.
tapi dia bersabar untuk tidak melakukannya, itu adalah dalam menjadi seseorang yang dicatat di dalam kesabaran. Nah, yang ketiga, ikhwafillah, as-sabru ala aqdarillah, sabar di dalam menghadapi takdir. Tidak semua yang kita inginkan, indah yang kita inginkan di dunia ini berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak semua yang tidak kita inginkan terhindar dari kita. Tapi terkadang ada yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yakinlah apa yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik. Apa yang menjadi bagian dari kita itu yang terbaik. Pilihan Allah tentu pasti terbaik. Pilihan kita belum tentu terbaik. Yang baik menurut Allah bukan menurut kita. Maka setiap apa yang kita hadapi dan itu adalah sesuai dengan takdir Allah, tentu itu yang terbaik bagi kita. Maka di sinilah di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membahas bahwa di antara bagian daripada iman itu adalah sabar terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kita harus mengimani ini, bahkan itu bagian daripada rukun iman kita. Ikhwafillah rahimakumullah, beriman kepada takdir, ya, beriman kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, baik yang baik maupun yang buruk dalam pandangan kita. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam bab ini, wa qauli ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah beri petunjuk hatinya. Iman, ya, itu menjadi sebuah syarat agar, ya, dia mendapatkan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Alqamah berkata, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah, seseorang yang ditimpa oleh musibah, cobaan, ujian, faya'lam annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Ya, bahwa ketika musibah itu tiba, dia tahu ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dia ridha dan menerima. Inilah makna daripada wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Seseorang, ya, ketika diuji dengan ujian yang berat, bukan tidak ada sesuatu yang membuat dia bersedih dia. Tapi dia tahu bahwa ujian yang menimpanya itu adalah sebuah ketetapan dari Allah, dan dia bisa bersabar, ya, ridha dengan apa yang ia dapati. Ini adalah makna wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, balangkah butuhnya kita, ikhwafillah, di mana Allah berikan setiap apa yang kita hadapi ini, ya, petunjuk kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan berkata, siapa yang dimaksud dengan Alqamah di sini? Beliau mengatakan tarjamatu Alqamah wa Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah, ya, dia adalah Alqamah ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqamah, lahir wulida fi hayatin Nabi SAW, lahir di zaman Nabi SAW hidup, ya, wa huwa min kibari tabi'in, dia termasuk dari pembesarnya para tabi'in. Tabi'in muridnya para sahabat. Wa ulama'im wa thiqatim, termasuk ulama para tabi'in dan orang-orang yang dipercaya, ya, di dalam kalangan para tabi'in. Mata ba'da sittina minal hijrah, meninggal pada tahun, ya, 60 setelah hijrah. Nah, ikhwafillah, itulah Alqamah, seorang ulama tabi'in wa kibarihim. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan munasabatul bab li kitab at-tauhid, apa ketersesuaian bab dan kitab ini? Aradal musannifu bihadzal bab, ya, di mana pengarang kitab ini menginginkan, ya, pada bab ini, ya, bayana wujubis sabri, menjelaskan tentang wajibnya sabar alal aqdari, atas takdir Allah Azza wa Jalla, wa tahrimi tasakhuti minha, dan dilarang kita untuk marah, murka, tidak menerima, kemudian lisannya
menjadi lisan yang tidak terkontrol kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang telah tetapkan kepada kita. At-tasakhut, bersikap tidak menerima. Lianna dzalika yunafi kamal at-tauhid. Karena sikap yang demikian itu menafikan kesempurnaan tauhid. Tauhid itu sesuatu yang mulia, jalan kehidupan kita dan bahkan jalan keselamatan kita. Seseorang diciptakan Allah di dunia ini untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya. Maka orang ketika menerima sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia at-tasakhut, murka, marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi telah mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, maka cukup mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ala kulli hal, kita bersyukur dalam setiap keadaan kita kepada Allah dan kita puji Allah Azza wa Jalla. Kita sanjung Allah dalam setiap keadaan kita. Atau sesuatu yang sudah terjadi yang itu tidak sesuai dengan pilihan kita, kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan sesuatu dan yang berlaku adalah apa yang Allah tetapkan. Kita menginginkan yang lain. Inilah Islam itu, ikhwafillah. Indah dan sangat luar biasa. Tidak ada kalimat yang lahir dari lisannya, kalimat yang mencontohkan atau menunjukkan murkanya kepada Sang Khalik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesuatu yang kita lewati semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik dalam kacamata Islam. Tapi tidak semua orang bisa menganggap baik. Jelas ya? Semua yang kita lewati pasti baik. Baik itu memang dalam baik secara kacamata kita ataupun dalam kacamata agama kita. Dan belum tentu baik dalam kacamata agama baik menurut kita. Tapi pastikan bahwa yang terbaik itu adalah yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu kemudian al-iman menjelaskan ta'rif dan pengertian iman. Apa itu iman, ikhwafillah? Secara bahasa iman itu at-tasdiq, membenarkan, alladzi ma'ahu i'timan, yang diikuti kepercayaan, lil mukhbir, sebuah pembenaran yang disertai dengan kepercayaan terhadap yang memberitakan. Itulah iman. Iman kepada Allah, di mana kita membenarkan apa yang Allah sampaikan, disertai dengan kita percaya kepada Allah dan apa yang disampaikannya. Iman kepada Rasul juga demikian. Kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul dan disertai dengan kepercayaan kita dengan apa yang ia sampaikan itu. Wa fi dalam syariat iman itu apa? Ada 3 unsur pokok. Yang pertama nutqun bil lisan, ucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, kemudian diyakini dengan hati kita, wa amalun bil jawarihi, dan disertai dengan bukti nyata amal dari anggota tubuh kita. Inilah unsur pokok di dalam pengertian iman secara istilah. Kalau hanya sekedar lisan saja berucap, hati tidak membenarkan, apalagi anggota tubuh tidak membuktikan, ini belum dikatakan iman. Maka ikhwafillah, jadikanlah lisannya berucap sesuai dengan apa yang ada di hati. Jangan keluar yang lain yang diyakini lain. Ini sifat orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Dia kira betul-betul apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang dia yakini, ternyata berbeda dengan apa yang di dalam hati. Ini bukanlah orang beriman. Yang beriman itu memenuhi 3 unsur ini. Lisannya berucap dengan jujur, lisannya berucap dengan baik, kemudian hatinya meyakini dengan sepenuh kepercayaan di dalam apa yang diyakini,
serta buktikan ketundukannya dengan anggota tubuhnya. As-sabru di dalam bahasa itu adalah al-habsu wal kaf, menahan diri, menahan ya. Wa syar'an, secara syar'i, habsun nafsi anil jaza'. Sabar itu ya Pak Yogi, menahan diri dari apa? Dari kegelisahan, ketidaktenangan. Orang kalau sabar, dia mampu mengendalikan itu. Ketika musibah tiba, ya meninggal orang yang ia cintai, waliyadzubillah, ketika itu dia cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak menunjukkan kegelisahan, kemudian kegundahan, kemudian dia keluar keringatnya, kemudian badannya ditepuk-tepuk, dadanya dipukul-pukul. Tidak. Orang beriman itu adalah orang as-sabar itu habsun nafsi, ditahan dirinya, anil jaza', wal lisan an tashakki wa tasakhut. Lisan tidak berkata-kata ya kotor, tidak berkata-kata menunjukkan kemurkaan, dan juga tidak mengeluh. Lisannya bisa dia kawal dan bisa dia tahan, yang berucap hanya yang baik-baik saja. Wal jawarih min latmil khududi wa syaqil juyub, dan bisa menahan anggota tubuh dari memukul-mukul pipi dan merobek-robek saku. Artinya ini kesabaran apabila mampu dia menahan dari sifat tidak gelisah dan bisa tenang, ya, lisannya tidak berkata-kata yang tidak baik, dan kemudian anggota tubuhnya terjaga dari hal-hal yang dimurkai, seperti apa? Memukul-mukul pipi, kemudian merobek-robek bajunya. Nah, ini bukan ini, tapi dia mampu mengendalikan amarahnya itu yang disebut dengan as-sabr. Naam. Wa may yu'min billah ay fa ya'taqid anna al-musibata biqada'i wa qadri. Ya, beriman kepada Allah itu artinya apa? Meyakini bahwa musibah itu dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Wastarji'u indaha, lalu dia apa? Berucap istirja. Apa itu lafaz istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah keyakinan kalau dia adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi agungkan Allah dengan kalimat itu. Dan ini adalah aqidah ikhwafillah, dan keyakinan. Biyahdi qalbah artinya lisabri alaiha. Allah beri petunjuk dia dengan kesabaran yang ada pada dirinya. Allah beri hatinya petunjuk. Nah, ini dia. Jadi orang-orang beriman Allah berikan petunjuk pada hatinya. Warrajulu tusibu, ini kalimat Alqamah tadi. Warrajulu tusibuhul musibah, artinya hadza tafsirul iman. Ini penjelasan daripada iman al-mazkur fil ayat. Iman di sini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yang beriman di sini artinya yang ditimpa musibah, kemudian dia tahu itu dari Allah dan dia bisa bersabar dan menerimanya. Nah, ini al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini, yukhbiru ta'ala anna man asabathu musibatun. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa siapapun yang ditimpa musibah, ya, fa'alima annaha min qadarillah, dan dia sadar itu adalah dari ketetapan Allah, ya, fasabara wahtasab, dan kemudian dia bersabar dan ihtisab, wastaslama liqada'illahi, ya, hadallahu qalbah wa awadahu amma fatahu minad dunya. Ketika orang ditimpa musibah dan dia bersabar dan berihtisab, mengharap kepada Allah pahala dan berserah diri atas takdirnya, maka Allah berikan dia petunjuk hatinya. Allah berikan hatinya. Wa awadahu amma fata minad dunya, maka Allah akan ganti dari apa yang terlewat dari urusan dunia ini. Dengan apa? Hudan biqalbi wa yaqinan sadiqan, petunjuk dalam hati dan keyakinan yang jujur, ya, yang benar-benar. Waqad yukhlifu alaihi ma ukhidha min au khairan min,
atau waqad yukhlifu alaihi ma ukhidha min au khairan min. Mungkin dengan musibah yang datang maka dia diambil atau kemudian atau diambil dari sesuatu atau dari kebaikan, ya. Artinya bahwa apapun yang menimpa kita, ikhwafillah, kita mesti ya bisa menahan, dan tentu ujiannya macam-macam, ya. Kita ini tidak sama ujiannya. Sikap yang lahir dari dia, maka itulah yang menunjukkan ya kedudukan dan kesabarannya. Sabar itu kapan, Ustaz? Kalau ada yang bertanya, kapan seorang dikatakan sabar? Apabila ditimpa musibah, maka apakah setelah 1 hari 2 hari ditimpa dia terlihat tenang, itukah ini disamakan dengan sabar? Ataukah di saat berita itu sampai dia berucap dengan kalimat-kalimat tadi, ataukah seperti apa? Naam, orang yang dianggap bersabar itu adalah ketika reaksi pertama yang muncul darinya seperti apa. Ketika ada sesuatu yang menimpanya, maka dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikanlah aku ya pahala dari musibah yang menimpa aku ini, dan berikan aku ganti dari yang lebih baik. Nah, itu kalau ini dibaca di saat dia mendapatkan ujian, insya Allah mudah-mudahan terhitung termasuk orang yang bersabar. Tapi ketika berita itu ya langsung keluar rumah bolak-balik, kemudian dengan suara tinggi dan keras, ya Ilan, ya Fulan, kemudian baju dirobek-robek, semua diratapi semua. Ini bukan orang yang sabar ini. Ini bukan orang yang sabar. Walaupun setelah 2-3 hari normal kembali posisinya, ini tidak dikatakan sabar. Tapi dikatakan sabar itu poinnya apa? Saat berita yang datang itu berita kesedihan, tapi dia bisa menahan dirinya. Itu ya. Ini habs, ya. Habsun nafs, ya. Menahan dirinya. Ikhwafillah, apa munasabatul ayat al-bab? Anna fiha dalilan ala fadilatis sabri ala aqdarillahil mu'limah. Di dalam ayat ini terdapat dalil menunjukkan tentang keutamaan sabar atas takdir Allah yang menyedihkan, yang menyakitkan. Ma yustafadu minal ayat. Pelajaran bisa kita ambil satu. Fadilatus sabri ala aqdarillahil mu'limati kal masaib. Ya, keutamaan sabar atas takdir Allah yang membuatnya bersedih, ya, seperti musibah. Sabar, ya, ini keutamanya sangat besar. Apa keutamaan orang yang bersabar? Innama yuwaffus sabiruna ajruhum bighairi hisab. Berikan pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas, Pak. Di mana? Dari kesabaran. Ya, tidak ada ya diberikan pahala tanpa batas ketika dia puasa Ramadan atau ketika dia setelah haji, ketika dia sedang. Tapi ketika seseorang bersabar menghadapi ujian, maka dia berikan pahala tanpa batas. Yang kedua, annal a'mala min musammal iman. Di amal itu bagian daripada yang disebut dengan iman. Ya, tidak cukup ya dengan kondisi yang al-amal min musammal iman, bahwa amal itu bagian daripada iman. Yang ketiga, anna sabra sababun li hidayatil qalb. Kesabaran itu adalah sebab diberinya petunjuk hati. Ya, yang keempat, annal hidayata min thawabis sabir. Petunjuk sesungguhnya itu dari pahala kesabaran. Buah manis dari kesabaran itu adalah petunjuk. Buah indah dari kesabaran itu adalah ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, inilah yang bisa membuat kita bisa menerima dengan adanya ujian-ujian itu, bahwa kita akan diberi petunjuk Allah, dan dia merupakan bagian daripada keimanan itu sendiri, yang dimana seseorang bisa bersabar ketika ujian itu dia taubah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita paham ujian dari Allah,
itu akan meringankan kita di dalam menghadapinya. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan ini kepada kita dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang orang-orang yang diberikan pahala, orang bersabar tanpa batas. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara